Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang sayap lalat mengandung racun dan penawar. Hadatsana Ahmad bin Hanbal, hadatsana Bishrun ya'ni ibnil Mufaddali an ibni Ajlan an Sa'id al-Maqburiyin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabu fi ina'in ahadikum famkuluhu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u falyaghmishu kullu. Makna hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika ada lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat tersebut, karena sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Sesungguhnya lalat tersebut melindungi diri dengan sayap yang padanya terdapat penyakit, maka celupkanlah semuanya. Hadis pendukung. Rasulullah SAW bersabda, in ahada janahi dzubab summa wal akhara shifaan fa idza waqa'a fit ta'am famkuluhu fa innahu yuqaddimu summa wa yuakhiru shifa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada salah satu sayap lalat membawa racun dan yang lain membawa obat. Jika ia masuk ke dalam makanan, maka benamkanlah, karena dia mengeluarkan racun terlebih dahulu, baru setelah itu obatnya. Syarah hadis menurut Ibnu Qayyim, hadis ini mengandung dua hal. Pertama, soal fikih dan medis. Tentang persoalan fikih, hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas sekali bahwa apabila seekor lalat mati dalam air atau benda cair sejenis minuman, tidaklah menyebabkan air itu menjadi najis, karena itu adalah pendapat mayoritas ulama. Tidak ada seorang pun ulama salaf yang menolak hal itu, kata Ibnu Qayyim. Sementara pengertian medis dalam hadis di atas, Abu Ubaid menjelaskan maksud ucapan famkuluhu adalah tenggelamkan lalat itu agar ia mengeluarkan obat sebagaimana ia telah mengeluarkan penyakitnya. Maka dalam bahasa Arab, jika ada kalimat huma yatamakolani, maksudnya adalah tujuan untuk dua orang yang sedang menyelam di air. Harus diketahui bahwa lalat menurut mereka memang mempunyai racun. Hal ini ditujukan oleh munculnya pembengkakan dan rasa gatal bisa menimbulkan bahaya, harus diantisipasi dengan senjata. Maka Nabi memerintahkan agar racun pada sayap lalat itu diatasi dengan penawar yang telah Allah sediakan pada sayap yang lainnya. Laporan hasil penelitian tentang analisis mikrobiologi tentang sayap lalat yang dilakukan oleh beberapa peneliti dari tim Departemen Mikrobiologi Fakultas Sains Universitas Qasim, Kerajaan Arab Saudi, dalam bimbingan langsung oleh Dr. Jamal Hamid serta dikoordinasi oleh Dr. Saleh As-Saleh, seorang dai terkenal di Eropa, yang dipresentasikan dalam acara Student Research Seminar. Metode penelitian yang mereka lakukan cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan 2 ekor lalat ke dalam 2 gelas yang berisi air dengan kondisi yang berbeda-beda. Di dalam gelas yang pertama, dalam kondisi lalat terbenam seluruhnya, sedangkan dalam gelas yang kedua, lalat dimasukkan ke dalam gelas tersebut tanpa membenamkan, yaitu hanya salah satu sayapnya saja yang tenggelam. Pada gelas pertama, mulanya terlihat tumbuh koloni kecil berupa bakteri E. Tetapi pertumbuhannya terhambat oleh bakteri yang memproduksi antibiotik. Bakteri tersebut biasanya menghasilkan antibiotik yang bisa diekstrak, yaitu actimization dan actimosexin, yang berfungsi menghilangkan secara perlahan bakteri dan bersifat antibakteri serta antifungsi. Sedangkan pada gelas kedua, ternyata media tersebut ditumbuhi oleh koloni bakteri patogen tipe E, coli yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa lalat pada minuman dengan tidak dibenamkan seluruh tubuhnya ternyata memberikan hasil yang berbeda serta signifikan.
Hal ini tentu saja sesuai dengan sabda Nabi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, bahwasanya pada sayap lalat itu terdapat penyakit dan sekaligus penawarnya. Mungkin itu penjelasan dari hadis yang menjelaskan sayap lalat yang mengandung penyakit dan penawarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.